Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Widiati, saya peserta diklat PCKS Provinsi Banten Angkatan ke-1 kelas 4, berasal dari SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis sebuah kasus. Kasus ini bermula dari seorang siswa yang bernama Rara sedang piket kebersihan di ruang perpustakaan. Kemudian di dekat meja, di bawah kursi dia menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Tanpa berpikir panjang, dompet tersebut dia simpan dan dimasukkan ke dalam tasnya. Dia bilang sih ini rezeki nomplok, karena merasa tidak ada yang melihat peristiwa itu. Tak lama berselang, ada pengumuman yang disampaikan oleh Bu Sri sebagai seorang pustakawan di sekolah tersebut, yang menyampaikan bahwa ada seorang siswa yang bernama Nina yang merasa kehilangan dompet pada saat dia sedang membaca di perpustakaan. Pada saat itu juga ada seorang siswa yang bernama Tari. Tari itu sudah lama berada di perpustakaan sejak awal, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh Rara, yaitu menyimpan atau mengambil dompet ke dalam tasnya atau menyimpannya ke dalam tas. Dalam hal ini Tari menghadapi dilema. Kenapa? Di satu sisi dia ingin melaporkan, ingin berbuat jujur bahwa dompet milik Nina itu diambil oleh Rara. Tapi di sisi lain, Rara itu sahabat dekatnya. Dia sering kali membantu mengerjakan tugas-tugas, juga sering memberikan makanan atau jajanan. Kebingungan menerpa Tari. Apa yang harus dilakukan jika Tari melaporkan hal ini atau menegur Rara? Besar kemungkinan mereka akan persahabatan mereka atau kedekatan mereka akan rusak, dan Rara tidak akan lagi bersikap baik kepadanya. Untuk menganalisis peristiwa tersebut, saya coba mengambil langkah dengan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu dimulai dari langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan dalam ini adalah nilai kejujuran, tanggung jawab, loyalitas, dan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat. Dan yang terlibat dalam masalah ini adalah Rara sebagai orang yang mengambil dompet, Nina yang kehilangan dompet, Tari yang melihat Rara mengambil dompet, dan Bu Sri yang mendapat aduan dari Rara bahwa dari Nani bahwa kehilangan dompet. Berikutnya langkah ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang relevannya adalah pertama, hilangnya dompet Nina. Yang kedua, Rara menemukan dompetnya kemudian mengambil dan menyimpannya ke dalam tas. Yang ketiga, Tari melihat Rara mengambil dompet tersebut. Dan yang keempat, Bu Sri mengumumkan tentang kehilangan sebuah dompet. Langkah berikutnya adalah pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah dilakukan dengan menggunakan 5 uji etika, yaitu uji legal, bahwa Rara dalam hal ini sudah melanggar ketentuan, melanggar hukum, yaitu mengambil hak orang lain. Yang kedua, uji regulasi, bahwa dalam hal ini Rara melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika dan aturan sekolah. Yang ketiga, uji institusi. Hati nurani saya mengatakan bahwa saya harus mengingatkan bahwa ini adalah perbuatan salah kepada Rara. Kemudian uji publikasi. Jika masalah ini diketahui oleh orang banyak, pasti Rara akan malu. Dan berikutnya uji panutan. Apa yang akan dirasakan oleh orang yang mengidolakan atau menjadikan Rara sebagai panutan? Pasti dia akan merasa kecewa. Berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan salah. Dalam hal ini prioritas korban itu paling penting, karena korban harus dilindungi juga, dan juga meminimalisir kerugian dan mencari jalan keluar dengan tetap bisa menjaga empati dan kesetiaan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang dilakukan adalah pertama, fokus pada konsekuensi terbaik. Yang kedua, mengikuti aturan dan prinsip yang sudah ada. Yang ketiga adalah harus mengutamakan empati dan kasih sayang. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu melakukan kompromi dengan orang yang terlibat dalam hal ini, yaitu berdiskusi atau kompromi dengan Rara agar dapat menyelesaikan permasalahan itu secara kreatif, adil, dan bijaksana. Sehingga Tari mengusulkan beberapa opsi. Yang pertama adalah opsi pertama, Rara harus mengembalikan pada saat itu juga secara langsung kepada Nina
dompetnya. Yang kedua, Tari menawarkan kepada Nina untuk bisa menjadi memfasilitasi pengembalian dompet. Yang ketiga adalah Tari memberikan kelulusan waktu kepada Rara untuk dapat memberikan dompet itu secara langsung kepada Nina. Dan yang kelima, jika 3 opsi itu tidak dilakukan oleh Rara, maka Tari akan melaporkan hal ini kepada guru. Yang berikutnya adalah buat keputusan. Sebaiknya masalah ini harus segera diselesaikan dengan cara keputusannya itu harus mencerminkan integritas dan kesiapan menghadapi konsekuensi secara etis. Dan yang terakhir, merefleksi. Peristiwa ini harus dijadikan refleksi bagi semuanya agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Demikian analisis yang dapat saya lakukan terkait peristiwa pengambilan keputusan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.